Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarafia Tiara Putri, mahasiswi Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan nomor NIM 33362300134. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang review materi saya yang sudah dalam berbentuk infografis dari mata kuliah Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat Berat yang diampu oleh Ibu Siti Asia. Pada materi pertemuan 1, kita dikenalkan apa saja itu alat berat dan juga klasifikasi tanah. Contoh klasifikasi tanah yang ada yang dijelaskan pada materi 1 yaitu tanah keras, cadas, lapisan bebatuan, dan tanah mudah dikerjakan. Contohnya itu pasir dan tanah berpasir. Selanjutnya ada tanah berat, contohnya seperti tanah liat dan clay. Selanjutnya ada tanah dengan kadar air berlebihan atau topsoil, lapisan teratas dari bumi. Sedangkan klasifikasi alat berat yang dijelaskan adalah klasifikasi alat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi alat dan operasional alat. Fungsi alat itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengolahan lahan, penggalian, pengangkut, pemindah, pemadatan, dan pemroses. Dan sedangkan operasional alat tadi itu terbagi menjadi dua, yaitu alat dengan penggerak dan juga alat statis. Ada beberapa hal yang mempengaruhi alat berat. Yang pertama, pengaruh ketinggian, temperatur, koefisien traksi, rolling resistance, rolling grade, rim pull, dan juga draw pull. Dijelaskan juga ada contoh perhitungan yang bisa kalian lihat di infografis saya. Pada pertemuan 2, kita membahas tentang fungsi dan produktivitas alat gusur. Ada beberapa contoh alat gusur yang dijelaskan pada materi pertemuan 2. Ada bulldozer, scraper, dan juga traktor. Bulldozer sendiri mempunyai fungsi dalam clearing, pembukaan jalan, dan penyiapan bahan material pada quarry. Pada penggunaan bulldozer sendiri, penggunaannya itu tergantung pada kondisi medan, topografi, dan keadaan iklim. Selanjutnya ada scraper. Prinsip kerja scraper itu ada dua, yaitu mesin penggerak dan juga mesin penarik. Selanjutnya juga scraper ini tuh berfungsi hampir sama dengan bulldozer untuk membersihkan lahan yang akan dibuat sesuatu. Selanjutnya ada traktor. Traktor sendiri adalah alat yang mengubah tenaga mesin menjadi tenaga gerak atau penarik atau mekanik. Penggunaan traktor adalah sebagai alat penggerak bagi alat berat, misalnya untuk menarik, mendorong, serta sebagai tempat dudukan alat lain dan sebagainya. Namun dapat juga digunakan untuk keperluan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam kita tuh memilih traktor, yang pertama, ukuran traktor yang memungkinkan digunakan dalam tempat pekerjaan. Selanjutnya juga traksi yang tersedia pada kondisi medan yang diinginkan. Kekerasan permukaannya juga kita perlu ketahui. Habis itu landai maksimal dan juga panjang jalan angkut dan juga kecepatan gerak yang dibutuhkan. Selanjutnya pada pertemuan 3 kita membahas tentang produktivitas alat gali. Yang termasuk alat gali antara lain adalah ekskavator, backhoe, power shovel atau dikenal dengan front shovel, dragline, dan clamshell. Alat penggali mempunyai as di antara alat penggeraknya dan badan mesin, sehingga alat berat tersebut dapat melakukan gerakan memutar walaupun tidak ada gerakan pada alat penggerak. Seperti contohnya ekskavator. Ekskavator itu bekerja bisa dengan memutarkan bagian di dalamnya. Jadi di bagian si pengemudinya itu dan si cakarnya itu dia bisa berputar 360 derajat. Berbeda dengan beko. Beko itu sama-sama alat gali, tetapi dia tidak bisa memutarkan kepalanya sebesar 360 derajat. Ini ekskavator merupakan salah satu alat berat yang digunakan untuk memindahkan material. Alat ini bekerja dengan cara berputar seperti yang saya jelaskan tadi.
sehingga eksavator yang beroda ban pada kedudukan kerja attachment tidak searah dengan sumbu memanjang sistem roda-roda. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kalian lihat kalau di bagian pengemudinya itu, eksavator itu bisa berputar 360 derajat yang membuat itu tuh makin bagus lagi daripada menggunakan beko. Tapi ya balik lagi sebenarnya kita membutuhkan apa untuk proyek kita. Selanjutnya power shovel. Power shovel di lapangan digunakan untuk menggali tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat. Fungsi shovel menggali lereng, menggali secara mendatar untuk meratakan dan memuat ke alat angkut dan juga membuang tanah ke bagian belakang. Selanjutnya ada drag line. Drag line adalah alat untuk menggali tanah dan memuatkan pada alat-alat angkut. Misalnya truk, traktor penarik gerobak, atau ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Pada umumnya, power shovel sampai dengan kapasitas 2,5 Q-yard dapat diubah menjadi drag line. Dengan melepas boom dan shovel diganti boom dengan bucket drag line. Selanjutnya ada clamshell, adalah alat gali yang mirip dengan drag line, hanya tinggal mengganti bucketnya saja. Clamshell terutama digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan lepas seperti pasir, kerikil, lumpur, dan lain-lainnya. Pada pertemuan 4, kita membahas tentang produktivitas grader dan loader. Motor grader adalah alat berat yang dapat digunakan untuk keperluan perataan tanah, juga sebagai pembentuk permukaan yang dikendaki. Motor grader merupakan salah satu alat berat yang sangat penting untuk konstruksi jalan. Ada juga beberapa fungsi grader seperti perataan permukaan tanah, pemotongan untuk mendapatkan bentuk atau profil tanah, pemotongan untuk mendapatkan bentuk, pengerukan untuk pembuatan saluran, pemotongan untuk pembuatan saluran, mencampur dan menghampar material di lapangan. Sedangkan loader adalah pemuat hasil galian atau gusuran dari alat berat lainnya seperti bulldozer, grader, dan sejenisnya. Pada prinsipnya, loader merupakan alat pembantu untuk mengangkut material dari tempat-tempat penimbun ke alat pengangkut lain. Loader itu terbagi menjadi dua, yang pertama wheel loader dan crawler loader. Wheel loader digunakan untuk medan yang permukaannya itu kokoh, keras, dan bagus, karena jenis loader ini memiliki mobilitas yang baik. Wheel loader juga memiliki artikultur yang memungkinkan alat ini tuh dapat bergerak secara fleksibel. Jadi kalau wheel loader itu seperti yang ada pada gambar. Si loadernya itu menggunakan alat penggerak ban karet. Sementara crawler loader menggabungkan stabilitas traktor dengan kemampuan wheel loader. Mobilitas dari crawler loader sangat lambat dan tidak memiliki artikul sehingga geraknya terbatas. Sementara kalau crawler loader, dia itu penggeraknya hanya seperti, sebentar saya cari dulu gambar. Nah ini, crawler loader itu hampir sama alat penggeraknya seperti eksavator. Jadi dia itu terbatas. Ada juga waktu siklus yang dijelaskan pada pertemuan ini. Ada waktu siklus dari alat grader, waktu siklus dari alat loader. Selanjutnya pada pertemuan 5 kita membahas tentang produktivitas kompaktor. Kompaktor adalah alat berat yang digunakan untuk membadankan jalan atau area konstruksi sehingga memiliki tingkat kepadatan yang diinginkan. Kompaktor dilengkapi dengan komponen yang bergetar yang memberikan gaya naik turun menekan tanah, sehingga tanah yang dilalui alat tersebut bisa menjadi padat dan datar. Ini ada contoh gambar dari kompaktor. Jenis kompaktor itu terbagi menjadi three-wheel roller, tandem roller, shapefoot type roller, pneumatic tire roller, soil compactor, dan aspal compactor dan landfill compactor. Cara kerja kompaktor itu untuk menjaga kemiringan pada potongan pelintang badan jalan. Maka pekerjaan dimulai dengan jalur tapi yang terendah.
karena bahan yang digilas mempunyai kecenderungan untuk menggeser ke tepi bawah dengan memampatkan terlebih dulu bagian bawahnya, penggeseran tanah akan tertahan jalur-jalur yang sudah dipampatkan. Untuk berpindah jalur dianjurkan pada waktu roller berjalan maju. Hal ini untuk menghindari agar guide roll tidak tertarik menggeser ke arah jalannya drive roll dan merusak permukaan lapisan-lapisan yang sudah dibentuk permukaannya. Berikut juga ada contoh perhitungan dari produktivitas kompaktor. Pada pertemuan 6 membahas tentang produktivitas dump truck. Definisi dari truk sendiri adalah alat yang khusus digunakan sebagai alat angkut karena kemampuannya. Misalnya dapat bergerak cepat, kapasitas besar, dan biaya operasinya itu relatif lebih murah. Syarat penggunaan truk, salah satu syarat yang perlu dipenuhi agar truk dapat digunakan dengan baik dan efektif adalah adanya jalan angkut yang rata dan cukup kuat atau keras. Khususnya untuk jalan angkut yang kurang baik dapat menggunakan truk yang disebut dengan cross country ability, yang harga dan biaya operasinya pastinya lebih tinggi daripada truk biasa. Penggunaan dump truck ini tuh untuk apa sih? Untuk pekerjaan konstruksi sipil, biasanya digunakan truk yang dapat membuang muatan dari bak secara otomatis. Truk semacam itu disebut dengan dump truck atau tipping truck. Penumpahan muatan atau yang biasa disebut dengan dumping, makanya namanya itu dump truck. Dilakukan dengan cara hidrolis yang menyebabkan bak terangkat pada satu sisi. Sedangkan sisi lain yang berputar sebagai engsel. Ada beberapa jenis dump truck. Yang pertama ada rear dump truck, side dump truck, bottom dump truck. Ya, itu adalah cara-cara membuang muatannya itu. Rear dump truck dia ke belakang, side dump truck dia membuangnya ke samping, dan bottom dump truck dia membuangnya ke bawah. Untuk ukuran dump truck itu besar kecilnya truk yang dipilih diusahakan agar imbang dengan kemampuan atau produksi alat gali atau alat pemuatnya. Ini untuk menghindari jangan sampai terjadi salah satu alat itu ada yang menganggur sewaktu organisasi alat-alat tersebut bekerja sehingga biaya produksinya menjadi lebih besar. Berikut juga ada contoh perhitungan dari produksi dump truck. Baik, sekian dari saya, Sarah Petra Putri, mahasiswi Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.